Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dengan nomor NIM 187205014 dari Prodi Pendidikan Ekonomi A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu dosen Ibu Eka Putri MPDE sebagai proyek UAS mata kuliah Ekonomi Pendidikan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan fungsi dan tujuan manajemen keuangan dalam pembiayaan lembaga pendidikan. Kemudian saya akan menjawab, manajemen pembiayaan pendidikan adalah aktivitas mengatur keuangan sekolah melalui fungsi-fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pembukuan, penggunaan keuangan atau pembelanjaan, pencatatan, pengawasan, serta pertanggungjawaban yang diharapkan akan tercipta tata kelola keuangan sekolah yang efektif dan efisien. Adapun tujuan dari manajemen keuangan dalam pembiayaan adalah untuk memperoleh dan mencari peluang sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan sekolah agar bisa menggunakan dana seefektif dan tidak melanggar aturan dan membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, menurut Anda, apakah sumbangan terbesar lembaga pendidikan untuk pembangunan ekonomi? Begitu pula sebaliknya. Oke, kemudian saya jawab, pendidikan merupakan investasi yang sangat menentukan bagi kehidupan individu, masyarakat, bangsa, dan negara. Perhatian dalam pengembangan sumber daya manusia harus diberikan oleh pemerintah dan masyarakat. Pendidikan merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia tersebut. Pada sisi lain, alokasi dana pendidikan di Indonesia masih sangat kecil sehingga menjadi salah satu kendala pengembangan pendidikan. Upaya pemerataan pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan daerah dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah tersebut. Aspek pengembangan sumber daya manusia merupakan isu utama dalam menghadapi globalisasi ekonomi sehingga perlu menjadi prioritas dalam pembangunan negara. Kemudian ada pertanyaan yang ketiga, menurut Anda apa saja indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pendidikan dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan tersebut? Oke, saya akan menjawabnya. Yang pertama, siswa memiliki pengetahuan dan wawasan baru yang lebih luas. Kedua, siswa menemukan keterampilan dan minat dalam belajar serta mampu meningkatkannya lebih baik dan profesional. Yang ketiga, siswa memperoleh sikap dan karakter yang lebih baik. Keempat, siswa mendapatkan prestasi belajar di sekolah. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang pertama, faktor keluarga. Keluarga adalah madrasah pertama bagi seorang anak di mana dia akan belajar apapun dari kedua orang tua maupun orang dewasa di sekitarnya. Kedua, ada faktor sekolah. Sekolah juga menjadi salah satu bagian dari faktor yang mempengaruhi pendidikan karena disitulah siswa akan menuntut ilmu dan belajar hal-hal lain. 3, ada faktor lingkungan. Faktor yang ketiga ada lingkungan di mana anak dan siswa tinggal. Keempat, ada fisiologis. Maksud dari faktor fisiologis adalah kondisi jasmani dari siswa, apakah sehat atau menderita suatu penyakit atau cacat tertentu. Kemudian ada faktor psikologis. Bagaimana kondisi psikologis seseorang juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar. Nah, yang ada pertanyaan yang keempat. Menurut Anda, apa saja manfaat yang diterima setelah mengalami proses pendidikan? Oke, baik, saya akan menjawab. Pendidikan sangat penting bagi semua orang yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi diri. Dengan semakin bertumbuhnya dan berkembang, setiap individu bisa memiliki kreativitas, pengetahuan yang lebih luas, kepribadian yang baik, dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kemudian ada pertanyaan terakhir. Pertanyaan kelima, menurut Anda pendidikan yang efektif itu seperti apa? Menurut saya, efisiensi pendidikan mengacu pada ukuran penggunaan daya yang digunakan oleh peserta didik. Efisiensi juga ditekankan pada perbandingan antara input sumber daya dengan output.
Sehingga suatu kegiatan dikatakan efisien bila tujuan dapat dicapai secara optimal dengan menggunakan atau pemakaian sumber daya yang minimal. Efisiensi dengan demikian merupakan perbandingan antara input dan output, tenaga dengan hasil pembelanjaan dan masukan serta biaya dengan kesenangan yang dihasilkan. Dalam dunia pendidikan dapat diartikan sebagai kegairahan atau motivasi belajar yang tinggi, semangat kerja yang besar, kepercayaan berbagai pihak, dan pembiayaan waktu dan tenaga sekecil mungkin, tetapi hasil yang didapat maksimal. Dengan demikian, efisiensi merupakan faktor yang sangat urgent dalam rangka manajemen peningkatan mutu pendidikan. Dalam hal ini, karena lembaga pendidikan secara umum dihadapkan pada masalah yang secara langsung berdampak terhadap kegiatan manajemen. Di atas telah dikemukakan bahwa efisiensi merupakan perbandingan antara input dan output. Dalam pendidikan, input adalah sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinaya, summa salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.